Assalamualaikum, selamat datang di Najma Afsin Channel. Di sini kalian bisa menikmati novel-novel yang aku tulis secara gratis. Sebelum kalian lanjut menikmati novel aku, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe biar kalian dapat notifikasi. Nah, komen juga di setiap cerita biar seru dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih, selamat menikmati. Dinikahi dosen, part 40. Alvin hanya bisa mengelus dada sementara semenjak Rafa tiba-tiba mau bersedia diajak bekerja sama. Entah apa alasannya, remaja itu tiba-tiba ikut menutupi kebohongan besarnya. Mata Alvin tidak lepas dari memperhatikan istrinya yang tengah mematut diri di cermin sambil berkali-kali membongkar pasang kerudungnya. Padahal semenjak pemakaian pertama, menurutnya sudah bagus-bagus aja. Wanita yang kini menjadi istrinya itu adalah anak baik-baik dari seorang ayah yang baik pula. Alvin tidak lupa bagaimana pertolongan Pak Haris, ayah Amel, kepadanya saat di mana ia tengah terpuruk, kehilangan kasih sayang keluarga, serta hanya ingin hidup untuk poya-poya tanpa memikirkan hal lain. Nasi goreng dan es teh yang kerap kali dinikmati olehnya, serasa bukan hanya mengisi tenggorokan dan perutnya semata, tapi mengisi kekosongan hatinya. Ia merasa tenang dan senang begitu berinteraksi dengan Pak Haris. Tutur kata yang lemah lembut itu mampu selalu membuatnya tersenyum dan melupakan apa yang tengah terjadi. Setelah dipikir-pikir, mengapa ia merasa bersalah telah membawa Amel kepada kebohongan yang ia buat sendiri dengan alasan ingin menunaikan nazar. Walau ia mengatakan ingin juga membalas budi baik dari Pak Haris, tapi entah mengapa ia merasa terjatuh pada cara yang salah. Jika memang begitu, bukankah seharusnya ia benar-benar menikahi Amel? Bukan hanya sementara begini. Kenapa lihat-lihat? Tanya sang istri sarkas dan menatap Alvin tajam, yang ditatap malah gelagapan baru saja tersadar dari lamunan. Siapa yang lihat? Siapa? Tanya Alvin mengelak. Emang ada orang lain di sini selain aku? Tanya Amel, menatap kesal ke arah suaminya yang ia sadari dari awal. Ia mematut diri di cermin. Alvin memang sudah mengamatinya. Ada, balas Alvin. Jin, lanjutnya membuat mata Amel melotot. Aku mau ke tempat konveksi dulu sebelum ke kampus. Bapak mau antar saya nggak? Tanya Amel. Hanya ingin memastikan cara bicaranya kembali sopan seperti awal-awal mereka bertemu. Kenapa ngomongmu jadi kembali kayak dulu? Bilang aja mau diantar sama aku. Balas Alvin sambil beranjak dari ranjang. Amel berdecak. Ya sekalian gitu, biar tanganku nggak pegel nyetir bolak-balik dari tempat konveksi ke kampus, sahut Amel sembari berjalan ke atas meja. Ke atas meja belajarnya lalu menyampirkan tas selempang di bahunya. Kamu beneran ambil cuti? Tanya Amel. Sedari tadi ia memang berencana untuk membicarakan perihal ini dengan Alvin. Makanya ingin berangkat bersama. Iya, kan permintaan kedua orang tua kita buat bulan madu, balas Alvin santai. Gak bisa dong. Amel mengibaskan tangan di depan wajah. Kepalanya ikut menggeleng tanda tidak setuju dengan keputusan Alvin. Loh, bukannya kamu juga setuju? Katamu tadi nanti dibicarain lagi. Alvin berkata sambil terus fokus ke depan melihat jalanan. Bukannya kita udah sepakat nggak bulan madu? Ini kalau dihitung, kita cuma beberapa hari lagi, Pak. Gak usah buang-buang uang, sungut Amel. Pernikahan mereka saja sudah membohongi orang-orang. Lah ini kenapa malah ditambah bulan madu bohongan juga? Makin menjadi-jadi saja kebohongannya. Tenang aja, kamu gak bakal ngeluarin duit sepeser pun. Semua dana yang kamu dapat dari saya akan aman. Yang penting, kamu ikuti aja permainannya, ucap Alvin tidak mau tahu. Tuh kan, kamu jadi egois begini. Aku gak setuju pokoknya ada bulan maduan, desis Amel. Saya janji gak bakal ngapa-ngapain kamu, tenang aja Mel, ucap Alvin lagi santai. Ia tidak menanggapi suara terakhir sang istri yang sudah meninggi. Tapi itu beresiko, Pak. Siapa yang bisa menjamin? Keluh Amel. Ia membuang wajah keluar. Beresiko gimana? Uang kita aja nggak bakal ngapa-ngapain. Iya kalau tiba-tiba bapak nggak ngapa-ngapain. Kalau tiba-tiba bapak ngapa-ngapain aku? Tanya Amel sambil menghalangi dadanya dengan tangan bersilang. Idih, aku nggak bisa bayangin. Melihat Amel bergidik ngeri membuat Alvin tertawa remeh. Saya nggak minat sama semua yang kamu miliki, balas Alvin dengan nada arogan. Amel memicingkan mata. Saya nggak percaya. Bapak udah 3 kali loh nyium saya. Itu udah tanda kalau bapak itu bahaya.
balas Amel. Aku udah janji sama Iin buat menjaga diri, ucap Alvin datar. Maksud kamu apa? Aku bakal godain kamu gitu. Ih, si Wati suka jelek-jelekin aku terus ya di belakang, tanya Amel sinis. Perempuan itu sama aja, kalau sama-sama nggak suka ya saling menjelek-jelekan, balas Alvin sembari geleng-geleng kepala. Oh, saya tidak, sangkal Amel membuat Alvin berdecak kecil. Mobil Alvin sudah memasuki pelataran tempat perusahaan konveksi berada. Amel langsung turun tanpa menyuruh Alvin menunggu ataupun mengikutinya. Ia masuk ke dalam dan bertemu dengan manajer konveksi itu, seorang wanita muda dengan kacamata yang bertengger di hidungnya. Terlibat percakapan sebentar sebelum Amel mengambil kain-kain miliknya yang sudah disulap menjadi hijab-hijab segi empat yang begitu menawan. Kenapa harganya semakin sering diskon? Tanya Amel heran. Alasan ia selalu menggunakan jasa konveksi di sini ya karena murahnya. Tapi jika diskon semakin membesar setiap bulannya, ia menjadi bertanya-tanya, apa tidak rugi ya perusahaannya? Iya, karena kami banyak sekali dapat orderan dari klien, jadi bos di sini memberikan diskon kepada pelanggan setianya, balas manajer wanita muda itu. Amel manggut-manggut paham. Semoga perusahaan ini semakin sukses, walau saya nggak tahu bosnya, tapi dari caranya yang dermawan itu pasti beliau sangat baik, jelas Amel, membuat manajer itu juga mengangguk sembari tersenyum. Saat Amel sudah di parkiran, ia mengetuk kaca mobil Alvin, namun tidak ada yang menyahut sama sekali. Kemana dia? Pikir Amel sembari celingukan, hingga matanya memicing begitu melihat dua orang pria sedang berinteraksi. Sama siapa dia? Gumam Amel sambil menatap ke arah dua orang itu. Pria yang tengah berbincang dengan Alvin sepertinya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Terlihat pria itu memakai kursi roda. Tidak lama ia melihat Alvin menatap padanya. Segera saja Amel membuang wajah. Udah lama nungguin, tanya Alvin begitu mereka sudah masuk ke dalam mobil. Amel menggeleng. Enggak, baru aja keluar. Siapa tadi? Tanya Amel penasaran. Temen, balas Alvin. Dia bos di sini, lanjutnya. Oh, kamu kenal sama bos perusahaan konveksi ini? Tanya Amel. Alvin hanya mengangguk. Keren loh, aku selalu dapat diskon kalau pakai jasa perusahaan ini. Makanya aku selalu kesini kalau mau buat hijab. Baguslah rezekimu, balas Alvin. Gimana kalian bisa kenal? Tanya Amel lagi. Kini Alvin menatap ke arahnya. Kenapa kepo? Tanyanya, membuat Amel berdecak malas. Dia kenalan aku sewaktu SMA, kami teman lama. Kebetulan ini baru ketemu lagi, jelas Alvin. Amel hanya manggut-manggut. Waktu berlalu semakin cepat, hanya 10 hari lagi, maka Amel akan bisa merasakan kebebasan lagi. Layaknya anak muda, tanpa harus bersandiwara di depan semua orang. Anehnya, ia tidak sering melihat Alvin dan Wati berinteraksi akhir-akhir ini. Jadi, kamu mau kemana untuk bulan madu kita? Tanya Alvin, matanya masih fokus membaca buku-buku di hadapannya. Pria itu amat suka membaca buku di atas ranjang, bukan di meja belajar, hampir setiap hari. Beda halnya dengan Amel, yang lebih suka membaca, belajar, dan menulis apapun di meja belajarnya. Amel menoleh menatap Alvin. Ia juga sebenarnya bingung. Bulan madu tidak ada dalam rencananya. Buang-buang duit saja. Terserah, lagian ini cuma bohongan juga. Aku nggak pengen terlalu antusias, balas Amel. Ya, kamu tentuin dulu mau di mana, tanya Alvin lagi. Ia menatap kesal ke arah istrinya yang justru menyerahkan tempat bulan madu kepadanya. Kemanapun kamu mau, tenang aja, aku bisa bayar. Keluar kota aja, balas Amel. Kemana? Bogor aja. Di sana banyak wisata alam yang bagus-bagus, sekalian healing, balas Amel membuat Alvin tersenyum. Ia tidak perlu pusing lagi memikirkan tempat berbulan madu. Ide bagus, celetuk Alvin membuat Amel menatapnya heran. Memang sengaja Alvin ingin berbulan madu di luar kota, dan ternyata keinginan Amel juga sama. Alvin hanya tidak ingin jika berbulan madu di kota yang sama dengan keberadaan Iin, ia khawatir perempuan itu akan melihat kebersamaan ia dan Amel. Karena ia tahu sendiri Iin tipe-tipe orang yang suka traveling, bukan tidak mungkin mereka bertemu di tempat yang sama. Amel keluar kamar karena berniat mengambil jemurannya. Terlihat ayah mertua dan ibu mertuanya sudah rapi dengan pakaian mereka. Mau kemana ya, Ma? Tanya Amel. Kami mau perjalanan bisnis, nak. Kalian juga kapan berangkat bulan madu? Tanya ayah. Masih kami bicarakan ya, secepatnya kok, balas Amel. Oke lah, kalau bisa minta keluar kota atau keluar negeri ya sama Alvin, saran ayah mertua sembari tersenyum. Ya, kalau keluar kota itu butuh biaya banyak. Kasian Alvin harus ngeluarin dana sebanyak itu buat bulan madu. Mertua Amel berbicara dengan nada tak suka. Gak apa-apa, itu duitnya sendiri, dia juga gak pernah minta duitku, balas ayah. Semoga kita segera diberikan cucu ya, Ma, lanjut ayah, membuat mama mertua melirik sinis ke arah Amel.
Iya, semoga, saut mama mertua dengan wajah manis. Keesokan harinya, Alvin dan Amel pun bersiap-siap untuk berangkat ke kota Bogor. Keberangkatan mereka untuk berbulan madu ini tidak diberitahukan Alvin kepada Iin, karena ia tahu wanita itu pasti bakal cemburu atau paling parahnya malah menyusulnya ke sana. "Berapa hari kalian di Bogor?" tanya Hana, begitu mengetahui kedua pasangan itu akan berbulan madu. "3 hari juga cukup," balas Amel sembari tersenyum. "Kamu gak apa-apa kan ya di rumah sendirian?" tanya Amel, karena semua penghuni rumah tidak ada kecuali Hana. "Santai aja, aku ditemani Bu Ifah, biasanya juga aku ajak teman-temanku nginap," balas Hana. Alvin berjalan menuruni anak tangga dengan setelan hem berwarna biru yang membuat pria itu terlihat menawan. "Kamu mau dibelikan oleh-oleh apa, Hana?" tanya Alvin saat dia sudah berada di ruang tengah. Hana tersenyum sumringah. "Aku mau roti unyil, Kak," balas Hana dengan senyuman. "Itu doang?" tanya Alvin heran. Hana mengangguk saja. Walau ia merasa Alvin tidak memusuhinya, tetap saja ia kadang merasa tidak nyaman dengan kakak tirinya itu. "Baju? Boneka?" tanya Alvin. Hana menggeleng. "Aku mau itu aja." "Oke deh, hati-hati ya di rumah. Jangan bawa cowok main ke sini. Kalau teman-teman cewek silahkan aja," ucap Alvin, menatap adik tirinya. Ia mengelus rambut Hana pelan. "Ya Kak," balas Hana sembari tersenyum. Amel memeluk adik iparnya dan mengelus punggungnya. "Hati-hati ya," pesannya. Hana mengangguk pelan. Sesampainya di Bogor, hanya memerlukan waktu 2 jam bagi Alvin untuk mengendarai mobilnya mulai dari rumah hingga hotel di mana ia akan menginap malam ini. "Aku pesan 1 kamar, tapi tenang aja, ini suite room kok," balas Alvin. Amel yang tengah mengagumi dekorasi hotel itu hanya mengangguk saja. Mereka melepas penat sejenak dengan Alvin yang duduk di sofa, sedangkan Amel sudah rebahan di kasur hingga tertidur saking lelahnya. Terbangun pukul 4 sore, Amel langsung beranjak ke kamar mandi dan berwudu untuk melaksanakan sholat asar. Usai sholat, Amel menatap ke arah jendela, menutupnya dengan pelan namun tetap menghasilkan bunyi. "Ngapain aja ya bulan madu selama 3 hari," gumamnya. Hingga ia terus melamun sampai senja mulai menampakkan tanda-tandanya. "Mau sholat dulu atau makan?" Suara Alvin yang tiba-tiba membuat Amel mengelus dada. "Is, kaget tahu. 5 menit lagi mau masuk waktu maghrib. Sholat dulu aja," ucap Amel yang diangguki oleh Alvin. Hanya di hotel ini mereka akhirnya melaksanakan sholat berjamaah. Jika di rumah, biasanya Alvin lebih memilih untuk pergi ke masjid. Berjamaah sholat bersama suaminya, Amel merasakan kekhusyuan. Bibirnya membentuk senyuman tipis. Beginikah rasanya bermakmum di belakang imam keluarga? Tidak, tidak. Kepalanya menggeleng. Ia tidak boleh mengharapkan atau menghayalkan yang aneh-aneh tentang rumah tangganya. Hanya tinggal 10 hari. Camkan itu. Setelah doa selesai dilantunkan Alvin, Amel hanya diam, tidak ingin memberi salam ataupun berbicara. Ia hanya menatap nanar punggung pria yang hampir genap 1 semester menemaninya. Banyak hal yang sudah dilalui dan dirasakannya bersama Alvin. Semuanya nanti akan menjadi kenangan. Ngelamun. Alvin mengibas-ngibaskan tangannya di depan wajah Amel. Posisi yang berdekatan itu membuat Amel terkejut dan memundurkan wajahnya. "Ih, apaan sih? Siapa juga yang ngelamun?" gerutu Amel. "Cengok gitu ekspresinya, apalagi kalau bukan ngelamun." "Kamu mau makan di luar atau makanan hotel?" tanya Alvin. "Makanan hotel aja," jawab Amel. Ia malas untuk kemana-mana, rasanya ingin istirahat saja dulu. Setelah seorang pelayan hotel datang dan membawa beberapa porsi makanan, Alvin dan Amel makan berdua dalam keheningan. Mereka fokus pada pikiran masing-masing. Dering telepon membuat Amel akhirnya beranjak untuk mengambil ponsel di atas nakas. Setelahnya ia kembali ke meja makan. Alvin hanya melirik sekilas. "Sehat, alhamdulillah. Kakak gimana?" "Alhamdulillah sehat juga." Alvin mendongak, menatap sang istri yang sedang berinteraksi dengan seseorang di telepon. "Oh ya, orderan Bu RT udah aku packing ya, Kak. Aku kirimkan via Gojek, ada kan?" tanya Amel sambil menyuap nasi. "Iya ada, terima kasih Mel. By the way, ini katanya mahasiswiku mau order hijab di kamu. Lumayan banyak, ada 15 orang lah." "Beneran?" "Ah, pasti kakak yang promokan. Gak malu apa promoin hijab ke mahasiswi?" "Enggak lah, saya bilang ini bisnis teman saya. Barangkali ada yang minat." Ternyata langsung gas mereka. Wah, ini mah harus dikasih something nih. Berarti nge-endorse kan jadinya. "Enggak lah, aku cuma ikut promokan." "Ya haruslah, nanti lain kali di-endorse lagi. Nanti lain kali di-endorse lagi. Hehehe." "Kamu lagi di mana?" "Deg." "Haruskah aku bilang sama Kak Ramdan kalau aku lagi berbulan madu?" batin Amel. "Ya biasalah, di rumah aja, lagi makan ini." "Oh, maaf ya ganggu kamu makan." "Ya udah deh, istirahat aja kamu." "Ya Kak, siap." "Siapa?" tanya Alvin. Dia sudah selesai dengan makanannya. "Kak Ramdan," balas Amel tanpa menatap Alvin.
Selama ini nggak ada yang curiga kan sama kalian? Tanya Alvin dengan mata memicing. Enggak lah, interaksi kami terjaga. Di luar iya, di Dumai. Mesra banget ya, komentar Alvin. Mata Amel melotot ke arah suaminya. Apanya sih yang mesra? Dia nggak pernah ya ngerayu-ngerayu aku. Ya itu tadi, bikin kamu cekikikan, bukannya lagi ngerayu. Kamu cemburu, tebak Amel, membuat Alvin terbatuk-batuk. Ia segera mengambil gelas dan meneguk isinya. Setelah tenggorokannya basah, ia tertawa sendiri. Hahaha, ngaco. Mana ada cemburu? Saya cuma tanya ya, dalihnya. Sembari membuang muka. Amel hanya berdecak, tidak ingin lagi melanjutkan percakapannya. Menatap wajah Alvin yang tertawa rasanya selalu membuat ia kesal. Malam semakin larut, Amel tiba-tiba ingin jalan-jalan keluar. Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar hotel, menikmati udara sejuk kota hujan. Menikmati jajanan pinggir jalan sesekali, tapi hanya dilakukan oleh Amel. Alvin sibuk mengambil gambar dalam remang tentunya. Alvin tersenyum tipis begitu jepretannya mengenai wajah sang istri yang sedang meminum milk tea bubble dengan wajah menggelembung. Wanita itu terlihat menggemaskan dengan pipinya. Bapak mau, tawar Amel sopan sembari menyodorkan minuman yang dibelinya. Jika sedang tidak bermasalah, ia kadang lebih enak memanggil Alvin dengan sebutan itu, karena di kampus sudah terbiasa. Saya bukan bapakmu, ketus Alvin dan memalingkan tubuhnya untuk kembali mengambil gambar. Ia tahu, Mas mau, tawar Amel lagi membuat Alvin berbalik. Tenggorokannya juga terasa haus karena mereka cukup lama berjalan. Mereka kini tengah berdiri tepat di bawah lampu jalan yang menerangi. Banyak orang lalu lalang, baik itu pasangan kekasih, suami istri, maupun keluarga besar. Beberapa wahana permainan seperti perosotan juga ada di pinggir jalan. Amel melihat penjual gula kapas, matanya berbinar. Mas, kesana yuk, ajaknya, tanpa sadar malah menggait tangan suaminya. Alvin hanya menatap lengannya yang digenggam oleh sang istri, lalu matanya berpindah ke wajah Ayu yang bertambah kecantikannya di tengah keremangan malam. Ia akui Amelia itu memang cantik, walau sering menyebalkan. Setelah membeli gula kapas, Amel menikmatinya sendiri tanpa menawari Alvin, hingga mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke hotel karena mata sudah mulai tidak bisa diajak kompromi lagi. Mereka menaiki pelataran hotel setelah berjalan dari parkiran, menyapa resepsionis dengan senyuman tipis, lalu menaiki lift menuju lantai 4. Hanya berduaan saja. Seharusnya bisa menjadi momen romantis, namun tidak bagi mereka. Aneh nggak sih kita kayak gini? Tanya Amel saat mereka tengah berada di dalam lift. Aneh kenapa? Tanya Alvin tidak mengerti. Aneh aja, kita nikah sementara, tapi bulan madunya kayak beneran suami istri. Berdua doang juga. Emang kamu mau bawa se-RT-an? Tanya Alvin, mengejek. Ya nggak gitu sih, lagian ngapain juga bohongin mereka sampai rela ngeluarin duit untuk bulan maduan begini, sewot Amel. Ini kan duit aku, kenapa kamu yang protes? Iyalah, terserahmu Pak dosen. Saat pintu lift terbuka, Amel pergi lebih dulu mendahului Alvin. Ia terus berjalan hingga ke depan pintu kamar bernomor 1922. Namun anehnya pintu itu terbuka dan menampilkan dua orang yang sedang beradegan tertentu di dalam sana. Sayang, tutup dulu pintunya, lirai si wanita yang terus saja di lehernya oleh si pria. Amel meneguk ludah, matanya melebar. Mulutnya lantas menganga melihat siapa yang wanita yang sedang berjalan pria yang ia sendiri tidak mengenalnya. Mama,